Halo teman-teman, ketemu lagi ya. Di sini kita akan mencoba untuk membuat suatu coding Python, dua coding Python dengan menggunakan reaktor. Nah, coding reaktor itu untuk pengulangan looping. Ini basic aja untuk kalian belajar memahami lebih pengembangan lebih lanjut dan lebih dalam tentang geometrik. Kalian bisa download e-book, bisa kursus atau bisa belajar otodidak sendiri. Nah, oke, kita mulai ya. Di sini saya sudah mengetik coding di desktop. Nah, di desktop codingnya seperti ini nih. Kita buka pakai gedit ya. Nah, sebelumnya kan kalian sudah melihat tuh bagaimana tadi di di ODP-nya ada reaktor. Di sini ada from twister.internet reaktor. Kita ngimport reaktor pengulangan dari twister.internet. Nah, lalu kita print running reaktor, kita akan muncul pengulangan reaktor dari website twister.internet. Lalu kita pakai fungsi reaktor.run untuk memanggil coding yang di atasnya yang di print running reaktor. Lalu untuk menstopnya kita tekan ctrl reaktor stop. Nah, setelah kalian ketik seperti ini, kita akan masuk terminal. Oh, jangan lupa Python itu tab sensitif. Jadi kalau kalian tab sedikit ini setiap tab kayak gini nih salah, nggak sesuai dengan ininya, maka coding akan error atau nggak jalan. Misalnya kita ketik suatu save kan misalnya nih. Nah, bisa masuk terminal nih. Dari terminal kita masuk ke desktop ls. Di sini ada kan misalnya kalau buat ngompilnya dan ngerunningnya kita gunakan sintak yaitu Python spasi nama filenya. Misalkan di sini mau run reaktor, enter. Nah, sini jalan nih running reaktornya nih, udah mulai loopingnya. Untuk menstopnya kan cc dan kita lihat, wow, reaktor stop it. Nah, mudah bukan? Ini baru looping dasarnya. Nah, kita lanjut looping yang lebih ekstrim lah. Gampang nih, terlalu gampang buat kalian kan. Nah, kita buka nih di desktop. Saya sudah juga buat namanya collector.py. Collector.py. Nah, ini reaktor lebih panjangnya nih di sini nih. Kita lihat ya, from twister dan import reaktor. Nah, ini sekali lagi kita harus untuk kayak di Java ada importnya kan package java.swing. Nah, untuk menggunakan reaktor harus menggunakan from twister.internet import reaktor. Nah, di sini kalian ingin mengimport time yang ada di sesuai hour, minute dan second sesuai di laptop kita. Kita definisikan print time. Print current time is time.string. Ini fungsinya time.string function time. Nah, itu hour, itu minute, itu second. Untuk fungsi stop reaktornya kita cetak, kita manggil stop reaktor, kita akan tercetak stopping reaktor.stop itu untuk memberhentikan reaktor. Nah, sini reaktor collector nih, collectornya untuk memanggil setiap reaktor yang berjalan dalam bentuk hour, minute, second. Nah, langsung aja ya masuk ke terminal. Jangan lupa ini tab sensitif nih, contohnya ini. Kalau dia jika kita ubah ke kita nggak tap menjorok ke dalam, maka error codingnya. Kita masuk ke terminal ya. Nah, misalnya di sini ada kan collector, kita jalanin. Nah, udah mulai nih terus. Karena sekarang jam 17.41 bakal muncul terus berulang 7.41, 44, 45, 46, 47. Karena kita mencet ada tadi print 4 kali reaktor, maka tercetak akan 4 reaktor gitu. Dan kita nggak perlu menekan ctrl karena udah otomatis kita setting reaktornya akan berarti setelah 4 kali perulangan dilaksanakan. Coba kita ulang lagi ya biar lebih jelas ya. Nah, detiknya udah mulai kan di menit 42 nih, 17.42. Oke, saya rasa cukup itu aja ya. Untuk selebihnya kalian bisa mendalam lebih dalam. Kita langsung aja lanjut ke Wireshark.
Untuk Wireshark kita langsung buka aja terminal. Untuk masuk terminal, untuk masuk ke Wireshark kita masuk terminal, masuk ke root, masukkan passwordnya, lalu ketikkan Wireshark. Akan muncul nih Network Protocol Analyzer Wireshark. Nah, karena saya sudah mengcapture dan sudah saya save, kita langsung aja open capture hasil saya capture ya. Di sini nih Wireshark. Ini proses mengload dari file save yang kita udah capture masuk ke Wireshark-nya. Nah, di sini nih muncul ada CP, SSDP, LC, LMNR, NBNS, SDP, LMNR, macam-macam. Nah, misalkan apa dulu nih kita mau ketik, kita langsung aja deh ARP ya. Nah, lamanya berjalan proses ini tergantung banyaknya data yang berjalan saat kita melakukan satu WiFi atau melakukan satu alur jaringan. Nah, di sini nih misalnya kita langsung dari D-Link 59 ya. RP. Nah, ada hardware tab. Itu Ethernet. Ethernet itu internet dalam artian kayak kabel Ethernet. Nah, tipe hardware yang dipakai itu misalnya kayak kabelan bakal dicetak Ethernet. Kalau WiFi juga bisa dicetak Ethernet sesuai jaringan yang jalan. Protocol type IP. Lalu hardware size-nya 6. Size protokolnya 4 dan opcode request-nya 1. Nah, di kalau ARP tadi yang dijelaskan tuh oleh saudara Haki, pada ARP kan butuh MAC address sama IP address. Di sini MAC address itu fungsi untuk mengalamatkan lah istilahnya. Jadi kalau untuk kita request untuk satu alur jaringan kan masih ada yang ada server, ada source, ada requestannya kan, broadcastnya kemana, misalnya servernya di IP address 443313110103. Nah, untuk sendernya itu kita butuh MAC address. MAC address tipenya gini nih, 00.50.BA.29.20C.2B9 di sini. Nah, setelah di targetnya kemana nih? Kalau targetnya IP address kan 44331114. Ternyata di 44331114 ini nggak punya MAC address tapi bisa jalan. Nah, lalu di sini hexadesimalnya nih. Hexadesimalnya untuk hexadesimal ini melambangkan coding yang di sini nih, di IP address yang di sini. Nah, dalam bentuk hexadesimalnya seperti ini. Nah, lalu ada lagi namanya Azure Wave. Ini kenapa berbeda-beda? Source-nya kan tergantung misalnya kita mau WiFi nih di kampus Gunadarma Universitas di kampus D Universitas Gunadarma atau di WiFi di mana lah terserah kalian. Misalnya 10 orang aktif di jaringan di WiFi itu, maka akan tercetak beberapa source seperti ini. Ini karena lebih dari satu orang yang aktif saat kita di tempat kita WiFi. Nih, banyak kan? Ini lebih dari satu orang. Nah, misalnya Azure Wave. Nah, bersama kan, bedanya hanya sender IP address-nya dan target IP address-nya. Tadi kan 103.104. Kita IP address dia 44.3.11.104 yang pakai Azure Wave. Lalu targetnya IP address 44.3.11.03. Nah, di sini nih perbedaannya. Tergantung tiap hardware komputer yang dipakai untuk memetakan jaringan dari source disiarkan ke tujuan target dari IP address-nya. Di sini kita sebenarnya bisa ARP smoothing atau snooping namanya. Bisa lihat username atau password Facebook orang, itu juga bisa. Itu saya belum terlalu menguasai tentang itu. Lalu langsung aja kita masuk DHCP. Di sini ada dua kan, F0 dan V6. Kita pilih V6. Dan ini loadingnya, dia proses loadingnya. Nah, banyak kan. Ini ada source-nya FE08. Ini berbeda dengan ARP. Kenapa? Karena source DHCP itu bentuknya itu berbeda. Kalau DHCP seperti ini, FE80.2A59B.2EN0.29653.2EDB9. Nah, ini infonya kita klik ya, misalkan nah, ini message tipe solid cheat. Transaksi ID-nya 0x47A734. Solid cheat itu ada sebenarnya tipe message pada satu jaringan tuh ada dua. Bisa lupa yang satunya, yang saya ingat itu solid cheat.
Itu lebih ke tipe jaringan yang biasa digunakan DHCP versi 6 antar melakukan satu jaringan satu ke jaringan komputer yang lain. Nah, ini last time yang dibutuhkan untuk memetakan dari satu jaringan disiarkan ke jaringan yang lain. Itu elapsed time. Ini client identifier untuk mengidentifikasi klien dari source-nya, kliennya seperti apa sih, optionnya pakai apa, lengthnya berapa, value-nya berapa, terus tipe DoD-nya, tipe hardware-nya apa, waktu aksesnya kapan, terus alamat link layarnya seperti apa, itu di client identifier. Lalu ada identification association. Nah, sini untuk mengidentifikasi satu alamat, asosiasi alamatnya di IP address itu ada identification association. Ada namanya ada yang untuk for non temporary, ada yang for temporary. Di sini lengthnya 12. Ada association for non temporary address optionnya. Lalu fully qualified domain name. Nah, di sini ada kita lihat nih, server should perform DNS update, server has not updated. Nah, sini status dari si domain name dari si source ke source broadcast IP address atau broadcast jaringan ke si target. Nah, di sini nih. Di sini kita lihat kondisi servernya di sini. Bisa kita lihat server should perform DNS update. Server has to offer the client's bit preference dan server should not perform forward DNS address. Di sini kelihatan. Nah, ini vendor class dan sini option request. Nah, banyak kan tentang DHCP. Oke, mungkin segitu aja pemahaman yang baru saya belajari tentang DHCP dan ARP. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca e-booknya lebih jelas, banyak kok di Google juga banyak. Bisa kursus atau otodidak. Nah, oke, sekian aja sampai di situ presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Semoga sukses dan sehat selalu ya. Jangan lupa subscribe. Dah.